ke surga Tuhan, yang mencurahkan kuasa-Mu atas hidup kami. Engkau sebagai Raja segala raja dan bertata kuasanya selama-lamanya dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Sorak-soremu yang diberikan buat Allah kita, Allah yang besar, kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Besar kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu di bumi dan di surga. Engkau yang bertata di dalam kemuliaan Tuhan. Engkau yang sudah menang, Engkau yang sudah bangkit. Dan Engkau saat ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu GBI Katariso bersehati, disepakati bersama Tuhan untuk kami boleh meriahkan bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa hal itu terjadi karena kasih setia-Mu atas hidup kami. Sebagai ucapan syukur Tuhan, waktu yang baik di hari ini kami boleh meriahkan bersama-sama, menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau Sang Raja, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang sepakat dan siap memuliakan nama Tuhan dan menyembah namanya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah Tuhan. Berikan salam kanan kiri depan belakang. Ya, haleluya. Dengan sukacita saat ini, sebab Allah kita yang kita peringati saat ini, Dia Allah yang naik ke surga, dan Dia ada menjadi tata kemuliaan. Dia Raja segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Naikkan pujian bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Bareng-bareng yuk. Semua berbuat aku. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Allah yang terbesar mulia. Mari bertepuk tangan dan bersukacita di dalam Tuhan. Katakan segenap hati aku memuji
segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dialah yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kau Tuhanku yang besar dan Raja segala raja. Sama-sama nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dialah yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Percaya nama-Mu besar selamanya. Sama-sama. Serukan nama-Nya. Jemaat Tuhan katakan, lebih lagi bagi Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dengan iman dan percaya, Dia Allah yang luar biasa, yang menyembuhkan kita, yang memberikan pembebasan untuk setiap kita. Yesus nama di Atas segala nama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dialah luar biasa, perkasa dunia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama.
semua dalam sukacitamu di dalam Tuhan. Oh, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Mari serukan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Kristus Tuhanku akan Ku percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang atasnya ditinggikan untuk selama-lamanya. Kasih dan setiamu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau naik ke surga, menjadi Allah, menjadi Raja segala raja, ditinggikan. Dan kami rindu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengalir dan memenuhi setiap kami dengan pengurapan baru-Mu Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami. Sama-sama nyatakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api roh. Panggil Dia Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Dengan segenap hatimu, datanglah sekarang, datanglah. Urapi kami sekarang ini dengan api urapi kami sekarang ini dengan api urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api roh. Yuk kita kasih tangan buat Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau naik ke surga membuktikan bahwa Engkaulah pribadi yang datang dari surga, dan Engkau kembali kepada kemuliaan-Mu, duduk di sebelah kanan Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh beria-ria, kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dipermuliakan. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang nyata di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati setiap hidup kami. Sebab itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat ini Tuhan, untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman-Mu. Roh Kudus, jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Urapi dan berkati juga hamba-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pengajaran, adalah perkataan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, sama-sama kita katakan ya, Yesus naik ke surga ya. Bisa? 2, 3, Yesus naik ke surga. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, silakan duduk jemaat Tuhan. Boleh katakan shalom, selamat pagi semua. Saya percaya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, membuktikan Dia adalah Tuhan yang datang dari sorga, dan kasih penyertaan kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oke, hari ini saudaraku, saya memberi tema khotbah saya pagi hari ini dengan perikop Yesus harus ditinggikan
Sekali lagi, Yesus harus ditinggikan dalam Nats Yohanes pasal 3 ayat 12 sampai 15. Oke, boleh lanjut multimedia. Kita akan baca. Ya, saudaraku perhatikan baik-baik supaya saudara mengerti akan apa yang disampaikan. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada, saudaraku, yang lain, hanya Yesus Kristus. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, pernyataan ini Yesus harus ditinggikan, Yesus harus dimuliakan, karena satu pernyataan yang menggenapi bahwa Dia adalah pribadi Tuhan sendiri, yang turun dari sorga, yang datang dari sorga, dan kembali ke surga. Jadi jangan sampai salah konsep, saudaraku ya. Ada begitu banyak hari-hari ini muncul pengajaran bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia diangkat jadi Tuhan setelah Dia bangkit dari antara orang mati baru jadi Tuhan. No, bukan seperti itu, saudaraku ya. Yesus datang dari sorga. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang bertahta di sorga. Dan Dia setelah menyelesaikan misinya, Dia kembali naik ke surga. Sebab itu Tuhan Yesus menyatakan, oke, boleh lanjut multimedia. Anak Manusia harus ditinggikan karena Dia berasal dari sorga, dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kata ditinggikan, saudaraku, menggunakan kata hupso yang menunjukkan artinya membuat menjadi besar, dinaikkan statusnya, dinobatkan dalam status yang lebih tinggi. Keberadaan Yesus yang adalah Allah sendiri menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang harus menerima kemuliaannya kembali. Sebab itu, saudaraku, peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan Yesus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang artinya Dia menerima kemuliaan. Karena itu, saudaraku, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang apa kepada para murid? Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, Dia adalah pribadi Tuhan sendiri yang datang dari sorga, dan Dia harus ditinggikan dalam hidup saya dan hidup saudara. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oke, saudaraku, hari ini kita coba mau gali dan pelajari lebih dalam lagi bagaimana bentuk Yesus ditinggikan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Bagaimana cara kita meninggikan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Yang pertama, saudaraku, yuk kita lihat ayat dari Efesus pasal yang pertama. Ini kenapa multimedianya? Efesus pasal yang pertama, dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, ya. Oke. Saya geser saja supaya kelihatan. Atau kita baca sama-sama ya. Di sini belum nyala. Tolong dibantu. 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai
kepala dari segala yang ada. Saudaraku dengar baik-baik. Bentuk dari kehidupan orang percaya yang meninggikan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Cara orang percaya untuk kita memuliakan Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa Dia harus ditinggikan, Dia harus menerima bagian yang terindah, termulia dalam kehidupan kita. Bentuk yang pertama yang dicatat oleh Alkitab, firman Tuhan bilang, saudaraku, Dia harus menjadi kepala atas umatnya, atas jemaatnya. Menjadikan Yesus sebagai kepala, menjadikan Yesus sebagai raja, menjadikan Yesus sebagai penguasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Oke, boleh lanjut saudaraku. Apa maksudnya? Saya tuliskan di sana saudaraku, berbicara ketika kita menjadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita, berarti memberikan Yesus tempat tertinggi dalam kehidupan kita, melebihi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Pertanyaan saya dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Seberapa besar porsi bagian prioritas di dalam hatimu, di dalam hidupmu, menempatkan Yesus sebagai pribadi yang utama dan pertama? Saya mau katakan saudaraku dengan jujur, seringkali hanya urusan perkara pilih jalan-jalan atau pilih beribadah, kita seringkali masih lebih memilih untuk jalan-jalan. Anda jujur sekali. Saya mau katakan saudaraku, menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai kepala dalam kehidupan orang percaya, karena Dia harus ditinggikan, Dia harus dimuliakan. Itu menunjukkan bahwa kita menempatkan Dia di tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita, melebihi segala sesuatu, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita menjadikan Dia prioritas pertama, yang utama dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan yang terutama, pertama bagi apapun yang kita miliki dan kita inginkan dalam hidup ini. Satu pernyataan lagu ya, firman seringkali dinyanyikan, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tuhan Yesus dari sorga bilang gini, pret. Ini kan kadang-kadang jujur gitu ya, kalau kita ngomong gitu kayaknya kita lagi nyanyi gitu ya, tiada lagi yang kuingini. Emas perak tak ada artinya Tuhan di hadap bagimu Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau yang pertama. Tapi seringkali hanya perkara uang ya, kita berani untuk mencintai, lebih hati kita condong kepada uang, melakukan tindakan-tindakan kejahatan hanya untuk uang. Di mana tempat hati kita memprioritaskan Tuhan sebagai pribadi yang pertama dan utama? Hari ini firman Tuhan ingatkan saudaraku, Yesus harus ditinggikan karena Dia adalah kepala, Dia adalah raja, Dia adalah penguasa, Dia adalah pemilik kehidupan kita, Dia adalah kurios saudara dan saya. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian yang kedua saudaraku, menjadikan Yesus sebagai kepala, artinya Yesus yang pegang otoritas, Yesus yang pegang kuasa, Yesus yang pegang kedaulatan dalam hidup kita, melebihi apapun dan siapapun, termasuk keinginan kita sendiri. Saya mau katakan saudaraku, ketika kita merasakan duka cita, kehilangan sesuatu yang manusiawi, apalagi waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi saudaraku, yuk biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti betul bahwa Dia adalah raja kita, Dia adalah kurios, Dia adalah pemilik hidup kita, Dia adalah kepala kita. Karena itu saudaraku, apapun penentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan harapan kita, bertentangan dengan cara logika kita berpikir, tapi kita mau tetap untuk menjadikan Dia pribadi yang utama.
Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Ini kadang-kadang hanya baru soal kehilangan sepeda, dicolong orang, waduh udah ngambek, nggak mau lagi ke gereja. Apa gereja-gereja, apa Tuhan-Tuhan, sepeda gua aja hilang katanya gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, seringkali kita tidak menjadikan dia sebagai kepala, sebagai raja dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai kepala karena dia harus ditinggikan. Dan dia, kita mengerti bahwa dialah yang pegang otoritas, pegang kuasa dalam hidup kita. Kemudian saudaraku, selanjutnya menjadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita, artinya kita mau berjalan dalam ketaatan dengan memiliki hati hamba. Ya, biar kita sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pribadi yang keluar masuk gereja, tapi benar-benar hidup kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin indah, semakin berkenan. Kenapa? Karena kita berjalan dalam ketaatan. Perubahan hidup seseorang, ya, pembaharuan hidup seseorang itu nggak simsalabim, saudaraku. Semua harus melalui sebuah proses. Dan itu bisa terjadi kalau saya dan saudara untuk memilih taat. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh menjadikan dia kepala, menjadikan Yesus sebagai raja, menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Kita berkata bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kita mau berjalan karena kita taat melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, karena kita memiliki hati hamba. Kita harus menyadari saudaraku, kita ini semua tadinya adalah hamba dosa. Saya berulang kali menyatakan saudaraku, seperti hukum gravitasi bumi, benda yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi bumi, ada daya tarik bumi, sehingga apapun yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Demikian saudara dan saya terikat kepada hukum dosa. Tidak bisa tidak, karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita jadi hamba dosa. Kitab Kejadian berkata kecenderungan hati manusia hanya berbuat jahat dan dosa. Tetapi saudaraku, pembenaran di dalam Kristus, kematian Kristus menjadikan kita pribadi yang dibenarkan. Kita mengalami justifikasi, kita mengalami pembenaran. Kita bukan orang benar, tapi kita dianggap benar karena Kristus yang jadi korban pembenaran buat hidup kita. Kita yang seharusnya binasa, sekarang kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita yang tadinya adalah hamba dosa yang menuju kepada kebinasaan, tapi kita beroleh hidup di dalam Kristus. Dan kita sekarang adalah miliknya Kristus. Karena itu jadikan dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Jadikan dia kepala, jadikan dia kurios, jadikan dia raja di dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang mau bisa katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Yesus harus ditinggikan karena dia adalah kepala bagi jemaat, bagi saya dan saudara, bagi kita semua umat kepunyaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yuk, saya mencatat di sana dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaan saya simpel, saudaraku. Kalau kepalanya pergi ke gereja, badannya di mana? Ya di gereja, nggak mungkin ketinggalan di rumah. Itu namanya Mateo, gitu ya. Kalau kepalanya pergi ke sorga, badannya harusnya ke surga. Di mana aku berada, kata Tuhan, kamu pun ada di sana. Saudaraku, biar tujuan hidup kita, goal kita, sasaran kehidupan kita bukan lagi dunia,
Kalau kita tahu Yesus telah naik ke surga, dimuliakan, ditinggikan, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia yang ada di sorga, maka kita pun di mana Yesus berada, kita pun berada. Sebab itu saudaraku, hal yang kedua, bukti ya kita menjadi pribadi, bentuk dari kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh meninggikan Yesus dalam kehidupannya. Yesus harus ditinggikan. Dia memiliki goal, memiliki sasaran hidup, memiliki tujuan hidup. Apa? Sorga. Bukan dunia. Bukan dengan segala keinginannya, dengan segala harapannya. Saya mau katakan saudaraku, kita masih tinggal di dunia, kita butuh duit. Betul? Ya, saya sering kali bilang, nggak punya duit ya susah gitu. Ya memang nggak semua bisa dibeli pakai duit, tapi nggak punya duit susah gitu. Tapi ada tapinya saudaraku, dengar baik-baik, bukan itu yang jadi sasaran hidup kita. Uang, kekayaan, harta yang kita punya, biar itu menjadi sebuah jembatan, sebuah kesempatan buat kita untuk kita menggapai surga. Teman-teman bilang apa? Anak-anak dunia ini lebih cerdik, menggunakan mamon untuk kehidupan yang akan datang. Seringkali orang-orang Kristen menjadi lebih bodoh, anak-anak Tuhan tidak lebih pintar dari orang dunia. Kenapa? Karena hanya menggunakan kekayaan dunia, harta dunia, hanya untuk kesenangan hidup saat ini saja. Yuk, hari ini Yesus harus ditinggikan. Hidup saudara dan hidup saya punya sasaran, punya tujuan, punya goalnya adalah sorga, bukan dunia ini dengan segala keinginannya. Amin. Oke, boleh lanjut saudara. Saya tuliskan di sana, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi satu jaminan Yesus yang datang dari sorga dan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya kepadanya, supaya di mana Yesus berada kita pun berada. Setiap orang percaya seharusnya memahami dunia ini dengan segala isinya hanya tempat tinggal sementara. Tempat tinggal kita yang abadi adalah sorga. Kewarganegaraan kita yang sejati adalah sorga. Tanah air kita yang tetap adalah sorga. Inilah yang seharusnya menjadi goal, menjadi sasaran, menjadi tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan dunia ini dengan segala keinginannya, tetapi sorga. Oke, lanjut. Ini ayat-ayat yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Boleh lanjut multimedia. Lanjut. Ya, Matius pasal 16 ayat 26. Tuhan Yesus berkata dengan terang-terangan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mau katakan sekali lagi, yuk. Kita hidup dalam dunia ini, kita butuh uang, kita butuh kekayaan, kita butuh harta, kita butuh fasilitas. Tapi dengar baik-baik, jangan keluar dari kehendak Allah. Karena tujuan kita yang utama dan pertama, goal kita, sasaran kita, tujuan hidup kita, pada endingnya kita pulang ke rumah Bapa di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena itu jangan hanya kejar dunia dengan menghalalkan segala cara, dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang jahat di hadapan Allah, pembuat kejahatan yang dianggap dan tidak dikenal oleh Yesus sendiri. Satu pernyataan yang diungkapkan oleh Paulus, Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus,
Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Biar tujuan hidup kita, sasaran kita adalah sorga. Saudaraku, visi ini yang Tuhan taruh sejak awal ketika saya dipanggil Tuhan untuk mengembalakan jemaat. Waktu ditanya apa sih visinya Pak Haryanto untuk mengembalakan jemaat, ya, saudaraku, saya ungkapkan apa sebenarnya tujuan kita ikut Tuhan. Kayak Gunung Kawi lebih menjanjikan. Bener, saudaraku. Saya dengan mata kepala saya sendiri, saudaraku, teman saya pergi ke Gunung Kawi, pulang kaya langsung, saudaraku. Kayaknya lebih instan, lebih cepat. Tapi apakah itu tujuannya? Bukan. Mau sehat, mau sembuh, kayaknya dukun di Kalimantan lebih menjanjikan, saudaraku. Orang patah tangan aja, tangannya melewot, cuman diurut-urut pakai minyak, lurus lagi. Pernah lihat? Kayaknya lebih sakti mandraguna, saudaraku. Dokter masih dioperasi, masih digip, pasang pen, habis itu cabut pennya. Wah, pokoknya ceritanya panjang bertahun-tahun. Ini cuman diolesin minyak, diurut-urut, lempeng tuh tangan yang udah begini, lempeng lagi. Saya bilang, buset, hebat amat, saya bilang. Apa itu tujuannya? Bukan. Tujuan kita ikut Tuhan, kita pada akhirnya menerima bagian kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Amin. Karena itu saya mau bilang, saudaraku, yuk, sekali lagi, kita butuh nggak dunia ini? Butuh. Orang kita masih hidup di dunia, tapi yuk, lakukan kebenaran. Lebih baik engkau menderita dalam dunia ini melakukan kebenaran, tapi pada akhirnya engkau menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya, Paulus bilang penderitaan ringan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kelak akan diperoleh di dalam kerajaan sorga. Amin. Ini hal yang kedua, saudaraku. Ya, Yesus harus ditinggikan, Yesus harus dimuliakan, dia harus menerima bagian yang terbaik dalam hidup kita. Apa bentuk bukti dari orang percaya melakukannya? Ketika sasaran hidup orang percaya, ketika sasaran dan tujuan goal hidup kita adalah surga. Amin. Dan yang terakhir, wah ini kata-kata mujizat ya. Haleluya. Oke, kita baca dulu dua ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan Wahyu pasal 21 ayat 5. Kita baca ayat yang Kisah Para Rasul 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, jadi saudaraku, dia yang naik ke sorga akan kembali datang dari sorga, tapi bukan lagi seperti bayi zaman waktu dia yang pertama. Kedatangan yang kedua, dia turun kembali menjadi hakim atas dunia ini. Wahyu pasal 21 ayat 5, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku, hal yang ketiga, Yesus harus ditinggikan, Yesus harus dimuliakan dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oke, boleh lanjut multimedia. Seringkali saudaraku kita punya konsep yang keliru. Ketika kita bicara tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita berpikir selesailah, tamatlah, penutup pelayanan Yesus ketika dia naik ke surga. Itu salah, saudaraku. Kenapa? Justru
ini adalah sebuah transisi karya Kristus yang lebih besar lagi di dalam surga. Yesus tidak pernah berhenti melakukan karyanya sampai hari ini. Yesus di sorga, saudaraku, kita punya pengharapan tentang dia. Apa? Dia di sana bukan duduk diam. Dia menjadi imam besar. Dia menjadi pengantara buat kita di hadapan Allah. Keberadaan kita selalu berkenan di hadapan Bapa. Kenapa? Karena ada dia yang berdiri sebagai imam besar di hadapan Bapa. Dia yang berdoa. Dia yang sebagai imam berdoa buat saya dan saudara di tengah-tengah segala kelemahan dan kejatuhan kita. Dia berdoa di hadapan Bapa. Amin. Saudaraku, pengharapan kita akan kedatangannya kembali menjemput kita masuk di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana dia berada, di situ kita berada. Itu pengharapan yang saudara dan saya harus miliki. Apalagi pengharapan-pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Pengharapan tentang kemuliaan, dia akan datang kembali dan akan memberikan kuasa, otoritas kepada saudara dan saya. Kita akan bersama-sama dengan Yesus memerintah dunia ini. Amin. Wis, nanti saudara jangan pikir kita ini orang ece-ece, saudaraku. Minimal kita ini RT, saudaraku. Minimal. Saya mau bilang, ya kalau bisa jangan jadi RT lah ya. Ya tingkatnya tinggian dikit lah begitu. Tapi minimal kita jadi pemerintahan, ada di dalam kerajaan 1000 tahun yang Yesus pimpin. Artinya apa, saudaraku? Bahwa ada pengharapan bahwa kita akan menerima bagian kemuliaan itu bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, saudaraku, tanpa kenaikan Kristus tidak ada pemerintahan Kristus, tidak ada pengantaraannya, dan tidak ada pengharapan akan kemuliaannya. Sebab itu saya mau katakan, saudaraku, Yesus harus ditinggikan. Pengharapanmu tidak boleh berhenti. Apapun persoalan penderitaan yang menekan hidupmu, apapun kekecewaan karena dunia ini, engkau tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena pengharapan dalam Kristus itu pasti. Oke, boleh lanjut multimedia. Saya tuliskan di sini, saudaraku, iman Kristen bukan nostalgia masa lalu, tetapi pengharapan masa depan yang pasti. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Semua tokoh-tokoh agama dunia ini, sebenarnya siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang besar semasa hidup mereka. Betul? Tapi sekarang mereka mati. Saya saya kan dulu keluarga besar kan Konghucu, saudaraku ya. Saya kalau ngeliatin cerita Kuan Im, ceritanya si Kuangkong, keren-keren, saudaraku. Tahu nggak? Itu Kuangkong matinya aja berdiri, saudaraku, sambil pegang tombaknya. Musuh deket, sabet tombak itu goloknya tuh kan yang gede itu kan, sok pala copot ya pokoknya. Jadi dia udah mati aja, musuh nggak berani deketin dia. Berdiri masih pegang tombak. Oh, jago, keren, saudaraku. Tapi tetap aja mateho, udah mati gitu. Tapi saking kerennya waktu dia hidup, saking hebatnya waktu dia hidup, orang puja-puja dia. Dan biasalah dibikinin kuil, dibikinin patungnya, lalu sembah. Semua, saudaraku, semua. Saya mau katakan, saudaraku, semuanya endingnya adalah mati. Imannya iman yang merujuk kepada masa lalu. Oh, si anu keren lu, si anu keren lu, si anu keren lu, hebat lu. Bagaimana pengharapan kita akan masa depan? Mudah-mudahan. Emang ada kepastiannya? Tidak ada.
Saya mau berkata saudaraku, iman kita di dalam Kristus bukan iman tentang masa lalu. Iman kita di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti tentang hari depan. Amin. Bahwa kita pasti akan menerima bagian kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Yesus harus ditinggikan, karena itu pengharapanmu tidak boleh hilang. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab itu Yesus harus ditinggikan. Amin. Hari ini biar kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa peristiwa Yesus naik ke sorga membuktikan dia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Karena tidak ada yang berasal dari sorga kecuali hanya Yesus Kristus. Hanya anak manusia yang berasal dari sorga. Karena itu dia kembali ke surga. Sebab itu anak manusia harus ditinggikan, harus dimuliakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Dan hari ini bagian kita, apa dari bentuk ekspresi kita meninggikan Yesus, memuliakan Yesus karena dia harus ditinggikan. Yang pertama, sekali lagi saudaraku, jadikan Yesus sebagai kepala, jadikan Yesus sebagai raja, jadikan dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah kurios, pemilik kehidupan kita. Amin. Yang kedua saudaraku, miliki sasaran, tujuan, goal kehidupan kita bukan dunia ini dengan segala keinginannya, tetapi sorga. Yesus harus ditinggikan karena dia ada di sorga, maka kita pun akan menerima kemuliaan di sorga, bukan dunia ini. Dan yang terakhir saudaraku, miliki pengharapan dalam Yesus. Pengharapan kita dalam Yesus itu adalah pengharapan yang pasti. Sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak boleh hilang pengharapan kita, tidak boleh habis pengharapan kita. Sebab kita tahu bagian kita adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Yuk, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang.
hambamu, penuhi hambamu, penuhi hambamu. Ini kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan di tengah-tengah jemaatku, di tengah-tengah umatmu, dalam hidup kami. Yesus ditinggikan. Mari Roh Kudus pimpin urapi kami sekarang ini. Bercurah minyak darah mengalir. Dan setiap haleluya, urapi kami, lawan setiap kami, bersama setiap kami. kami dan jelama dalam segala keadaan, hadir segala kali di tempat ini. Alami hadiratmu, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Kau terindah, Kau termanis, Kau terbaik bagiku. Biar mulutku memuliakan Tuhan. Haleluya, Yesus ditinggikan. Yalah kuasamu, yalah anugerahmu, yalah dalam Harapan hidupku, Yesuslah sandaran jiwaku, Yesuslah harapanku, takkan pernah hilang. Serahkan hati selamanya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa
kami boleh memperingati, kami boleh merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, membuktikan bahwa Engkau adalah pribadi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang turun dari sorga dan kembali naik ke sorga. Karena itu Engkau harus ditinggikan, Engkau harus dimuliakan, supaya semua orang diselamatkan. Hari ini kami mau mengambil respon yang benar. Melalui firman ini, hidup kami mau meninggikan nama Yesus. Kami mau menjadikan Yesus sebagai kepala, sebagai raja, sebagai penguasa dalam hidup kami, sebagai kurios, pemilik hidup kami. Sebab kami tahu Yesus harus ditinggikan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memiliki tujuan hidup, sasaran kehidupan. Bukan lagi dunia ini dengan segala keinginannya, dengan segala apa yang ada di dalamnya, tetapi tujuan hidup kami, goal hidup kami adalah kerajaan surga. Dan biar Tuhan sungguh-sungguh kami mau memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sebab kami tahu pengharapan kami di dalam Yesus adalah pengharapan akan hari depan. Hari depan penuh dengan kemuliaan, bahkan sampai kepada kekekalan. Sebuah jaminan yang pasti yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Kau memberkati umat-Mu, biar sungguh-sungguh setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan berkati. Diberkatilah kiranya Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita yang diberkati, sebentar kita akan bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih karunia yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami mau bawa persembahan yang terbaik dalam rumah-Mu. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari nggak usah ke depan, nanti akan tim bendahara akan membantu untuk mengambil amplop Bapak Ibu Saudara atau melalui kris yang sudah disediakan. Naikkan pujian dan respon. Coba. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Semuanya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkat, itulah yang menghibur aku. Ia menuntun ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Tuhan memberkati, amin. Pak Gembala kami silakan. Baik, pengumuman secara digital tidak ada, tetapi saya ingatkan bahwa hari Minggu ada ibadah, dan jangan lupakan ibadah-ibadah komisi itu bukan ibadah pelengkap, tetapi itu ibadah komunitas yang membangun dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah setia beribadah, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Sebab Tuhan pasti datang dan hampir datang. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan Aku menyertai aku dan melindungi aku dari tangan malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami dengan penuh sukacita, kami percaya Tuhan Engkau yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, menjadi satu kepastian bahwa hidup kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh beria-ria memuliakan nama Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang empunya langit dan bumi, dan kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu, didikan, nasihat, bentukkan firman-Mu termeterai dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya. Mari Tuhan Kau berkati setiap umat-Mu yang pagi hari dengan segenap hati kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Berkat Tuhan mengalir juga buat setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang penuh dengan loyalitas, dedikasi yang tinggi dalam pengabdian mereka untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati dengan limpah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami GBI Katariso dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah pekerjaan-Mu, milik-Mu Tuhan, proyek kepunyaan-Mu. Sebab itu biarlah Engkau sendiri yang berkarya dan menyatakan anugerah-Mu di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya seperti apa yang menjadi visi dari gereja ini, menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Karena itu biar setiap kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin indah kehidupan kami, semakin berkenan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau yang memberkati bilangan-bilangan kami. Biarlah tempat ini boleh menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan, menjangkau banyak jiwa. Daerah Cipondo, Poris, Batu Ceper, kota Tangerang ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menarik banyak jiwa ketika namamu ditinggikan dan diagungkan. Dan kami percaya setiap kursi, setiap tempat akan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan,
dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, bukan sekedar hanya kebiasaan, rutinitas, dan legalitas, tapi sungguh-sungguh menjadi kehadiran Tuhan yang nyata, lawatanmu yang dahsyat, yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umatmu. Setiap orang boleh merasakan perjumpaan muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari Tuhan Kau memberkati proses pembangunan gerejamu yang terus sedang berlangsung. Dalam proses penyelesaian untuk pantry, juga untuk pemasangan lift dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa biar semua ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati semuanya, bahkan secara khusus Tuhan berkati pendanaan gereja yang membutuhkan masih banyak biaya. Tuhan yang menyediakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bawa bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Memberkati tanah air, bumi Indonesia. Diberkatilah, dijauhkanlah dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, dari bencana-bencana. Biarlah kasih anugerah Tuhan turun berlimpah-limpah buat bangsa kami Indonesia. Berdoa buat pemerintahan kami di tengah-tengah carut-marut dunia dalam segala permasalahan, khususnya soal perekonomian dunia. Kami mohon biar Indonesia tetap survive, Indonesia tetap aman terkendali, Indonesia tetap dalam keadaan stabil, perekonomian tetap terkendali. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan menolong bangsa kami supaya dapat melewati masa-masa sukar yang hari-hari ini terjadi. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, buat setiap kami umat-Mu, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kehidupan kami terpelihara sempurna di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan proteksi umat-Mu di dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun kebutuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, yang kami kerjakan di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan buat jadi berhasil dan jadi beruntung. Amin. Umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso, tidak ada yang kesusahan, tidak ada yang kesulitan ekonomi, tidak ada yang permasalahan dalam bisnis dan pekerjaannya. Semua diberkati, diberikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Yesus, Tuhan memagari, melindungi dari segala yang jahat. Dan kami percaya hari-hari kami, keluar masuk kami, dari rumah kami dan dimanapun kami berada, penyertaan-Mu yang memagari dan melindungi kami. Berikan kami kesehatan, keadaan yang baik, karena Tuhanlah perlindungan kami. Karena itu mari saudaraku, pulanglah dan bawalah berkat yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya katakan amin.